Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Setelah 5 kali melakukan pertemuan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Plehari, akhirnya permasalahan patok pembatas tanah yang berada di samping Jalan Raya Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dapat terselesaikan dengan ketentuan yang dituangkan dalam beberapa pasal. Setelah 5 kali melakukan pertemuan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Plehari, akhirnya permasalahan patok pembatas tanah yang berada di samping Jalan Raya Desa Ujung Baru, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan dapat terselesaikan. Mediasi yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Plehari Rinaldi Adi Pratama SHMH serta dihadiri kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut di pertemuan kelima berjalan lancar di ruang mediasi Pengadilan Negeri Plehari jelang tengah hari Kamis 20 Februari 2025. Bahkan kuasa hukum kedua belah pihak di hadapan hakim serta disaksikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut bersepakat mengakhiri permasalahan patok tanah ini dengan ketentuan yang dituangkan dalam beberapa pasal. Nanti kirim sama saya fotonya lah. Siap. 1, 2, 3. Iya. Selamat ya Mia. Terima kasih. Nanti formalitasnya alasannya dan insya Allah kesepakatan pengamen akan ditandatangani oleh pihak pada hari Senin tanggal 25 ya. Hari Senin tanggal 24 Februari 2025. Ada para pihak dimohon untuk hadir pada pukul 9 pagi. Ya senyamannya jadi jam 10 pagi ya nanti itu. Tidak akan dilakukan panggilan naik karena kita sampaikan di sini kita resmi ya. Kemudian mediasi kita tunda, nantinya insya Allah lebih kurang mohon maaf kalau Hakim Pengadilan Negeri Plehari Rinaldi Adi Pratama SHMH Wetakuni Prima TV usai mediasi menyatakan sangat bersyukur setelah 5 kali melakukan mediasi permasalahan patok tanah dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan baik. Rinaldi Adi Pratama berharap kedua belah pihak agar kada berselisih lagi karena sudah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dalam akta perdamaian mengikat para pihak. Untuk mediasi hari ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah setelah melewati mediasi sebanyak lebih dari 5 kali ya, sudah berjalan lebih dari 1 bulan lagi sedikit, para pihak telah mencapai kesepakatannya dan alhamdulillah insya Allah pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 para pihak akan menandatangani kesepakatan perdamaian. Ya. Pak, untuk harapan selanjutnya kepada kedua belah pihak ini seperti apa nantinya? Harapannya para pihak nanti dengan adanya kesepakatan perdamaian yang akan dikuatkan dalam putusan perdamaian atau akta perdamaian tersebut, para pihak sudah tidak berselisih lagi dan apa yang telah disusun dan disampaikan pada hari ini menjadi dasar hukum yang mengikat kepada para pihak. Jadinya kedepannya apabila muncul permasalahan lagi sudah tidak ada lagi sengketa yang beribet-ribet karena sudah ada kepastian hukum di antara mereka. Abdul Mu'in Akarib SPSH, kuasa hukum penggugat, menyatakan sesuai kesepakatan maka kedua belah pihak akan membuat pagar pembatas tanah supaya di kemudian hari kada menimbulkan permasalahan lagi. Setelah mediasi, langkah pertama kita akan menitikan titik koordinat batas. Kemudian ya kita undang BPN untuk menentukan itu. Kemudian sesuai kesepakatan tadi bahwa kedua belah pihak harus bersedia memagar batas itu. Ya, jadi saya sampaikan nanti kepada klien saya segera dipagarnya, dibuat pagar batas. Maksudnya apa? Nanti di kemudian hari tidak ada masalah lagi. Sebab kalau itu tidak dilakukan, nanti terus-menerus bermasalah anak cucunya. Persoalan ini sebenarnya kan persoalan keluarga aja, antara sepupu satu paninian sebenarnya. Tapi terjadi hal ini karena ya itulah masing-masing orang itu punya pendapat masing-masing. Tapi alhamdulillah dengan mediasi hari ini bisa kita selesaikan.
Berarti dengan selesai ini berarti nanti ada hukum pada yang menjerat para Ya, nanti ada, kalau misalnya dia itu tidak mengindahkan perdamaian itu, dia akan kena sanksi, dieksekusi sanksinya. Nah itu pasti. Samsul Khair SH, kuasa hukum tergugat, menyatakan proses mediasi berjalan dengan lancar serta mendapatkan kata kesepakatan untuk mengakhiri proses permasalahan batas patok tanah yang mengikat para pihak. Untuk kegiatan hari ini yang kita lakukan di Pengadilan Negeri Playhari yakni agenda mediasi, di mana kita sebagai kuasa hukum tergugat yang mana kita telah mendampingi dari awal sampai agenda hari ini, dan harapan kami sebagai kuasa hukum tergugat yakni para pihak harusnya lebih teliti lagi, lebih bisa menahan diri, yang mana kita tidak mudah menaikkan suatu perkara kecuali memang perkara tersebut betul-betul insidentil dan betul-betul ada bukti yang dilanggar. hasil dari mediasi hari ini seperti apa? Jadi hasil dari mediasi hari ini sebagaimana yang telah kita sepakati bersama, mediasi ini berjalan dengan lancar, di mana kepentingan para pihak include di sana. Jadi secara tidak langsung ini sudah menandakan sebuah perdamaian gitu ya? Iya, betul. Dengan adanya pertemuan hari ini bisa dikatakan misi ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak ini bisa menjadi kesepakatan yang mengikat bagi para pihak. Jadi ada punya kekuatan hukum saya? Ada. Jadi kita tinggal menunggu deklarasi dari pengadilan saja berupa akta perdamaian. Permasalahan patok tanah yang menjadi pembatas antara penggugat Hamdah, Hajah Amnah, Hajah Maimunah, Normilawati, Adi Wardana, Haji Bahrudin dengan tergugat Haji Hasjudin sebelumnya sempat ingin diselesaikan di Polres Tanah Laut. Lantaran bukan kasus pidana, maka kada bisa diproses. Akhirnya permasalahan batas patok tanah ini dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Playhari. Setelah proses berjalan, sebelum dilakukan langkah lebih lanjut terlebih dahulu, dilaksanakan pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua belah pihak bersama kuasa hukumnya masing-masing, hakim, panitera, kepolisian, kantor pertanahan, dan aparatur desa. Pemeriksaan setempat ini untuk mengukur serta memastikan batas tanah masing-masing kedua belah pihak yang bersengketa.